Selamat sore, saya Arfi Herlenda, mahasiswa semester 5 dari Universitas Islam Syekh Yusuf Kota Tangerang. Di sini saya akan mewawancarai salah satu wartawan yang ada di Kota Tangerang dari bantennews.co.id, yaitu Bang Alwan. Ya, langsung saja kita saksikan perbincangan saya dan Bang Alwan. Selamat sore, Bang. Di sini saya mau menanyakan beberapa pertanyaan yang harus dijawab menurut opini Bang Alwan. Siap, oke. Dalam dunia wartawan, khususnya media massa. Ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana sih proses perindustrian media massa di era modern saat ini? Gini, kalau misalnya proses media massa di era modern saat ini, memang cenderung media massa saat ini lebih mengarah ke media-media mainstream ya. Media-media mainstream dalam artian yang online lah ya, digital. Kayak misal sekarang lebih banyak di Tangerang mungkin ya, Tangerang, Jabodetabek, media-media online lebih selain satu, dia disajikan secara langsung, terus lebih cepat, dan biasanya masyarakat akan lebih cepat mendapatkan informasi itu dari online gitu. Jadi dari skala nasional, dari skala regional, skala lokal, itu online sekarang berkembang sekali. Dan selain itu juga mungkin sudah banyak berkembang media-media mainstream seperti mulai dari medsos seperti Instagram. Kita mungkin semua tahu tentang About TNG, kita mungkin tahu info setiap daerah, info Tangerang, info Serang, dan lain-lain. Sekarang sudah arahnya bergerak pada era mainstream lah, begitu. Oke, Bang. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana media massa bekerja khususnya untuk publik? Media massa bekerja untuk publik kan banyak fungsinya. Ada satu fungsi edukasi, artinya media massa bisa mengedukasi. Contoh saja saat ini sedang ramai-ramai COVID. Selain mungkin memberitakan jumlah positif berapa, terus yang meninggal berapa, kita juga mesti ada fungsi edukasinya dalam artian memberitakan soal protokol kesehatan 3M misalnya, memakai masker, terus mencuci tangan dan menjaga jarak. Itu salah satu fungsi edukasi. Terus selain itu juga ada fungsi entertainment atau hiburan lah. Banyak, itu bisa dengan hiburan-hiburan. Contohnya seperti berita-berita feature yang memotivasi tentang tokoh-tokoh yang hebat atau pengusaha yang sukses, seperti itulah mungkin. Oke, baik. Pertanyaan yang ketiga yaitu menurut Bang Alwan, apa opini tentang dunia pertelevisian yang saat ini sudah jarang ditonton? Jadi kan sekarang tuh banyak sekali udah beralih ke YouTube seperti itu. Ya, memang sekarang sudah terjadi pergerakan seperti saya maksudnya, pergeseran seperti yang awal saya katakan. YouTube sekarang orang sudah beralih ke YouTube. Selain itu mungkin View atau aplikasi-aplikasi nonton lainnya gitu. Kenapa demikian? Karena saat ini akses internet di semua wilayah kan memang benar-benar cukup merata. Satu itu, terus yang kedua, banyak orang yang beraktivitas lumayan padat. Ketika memang dia mesti nonton TV, ya nggak ada waktu. Pun kalau misalnya yang ada di televisi juga sekian jam setelah itu bisa ditayangin juga di internet atau di YouTube gitu. Jadi ya untuk apa akses televisi gitu. Dan sepertinya sudah banyak sekali yang meninggalkan televisi sekarang sih, begitu. Yang terakhir nih Bang, Ya. bagaimana pendapat Bang Alwan mengenai media yang kurang akurat dalam menyampaikan beritanya dan bagaimana solusinya? Nah, tadi kan ada dua, maksudnya perlu diklarifikasikan dua dulu nih. Kalau misalnya ketidakakuratan itu terus terupdate, kayak online kan mengejar kecepatan berita nih, ketepatannya nanti dulu nih. Jadi cepat dulu, kalau misalnya ada info beritakan itu, tapi tetap dengan coba cari narasumber yang akurat ya, yang memang capable. Nah, pun ketika memang di jalan ada, kita ketahui faktanya berbeda, itu bisa diupdate lagi. Kalau begitu tidak masalah saya kira. Nah, tapi yang kedua, kalau misalnya memang ada pemberitaan yang tidak akurat, tidak diupdate lagi dan tidak dikonfirmasi oleh objek yang bersangkutan, nah itu yang menjadi masalah. Solusinya apa? Kalau misalnya memang selaku media itu ya jelas harus ada perbaikan lah dari internal medianya, satu. Nah, kalau misalnya dari si narasumber yang menjadi objek pemberitaan itu, ketika memang merugikan,
ya nggak masalah, tempuh jalur hukum untuk coba mengingatkan si media itu juga agar tidak sembarangan dalam menulis berita. Seperti itu sih mungkin. Oke, terima kasih Bang Alwan. Nah, itu dia perbincangan saya dengan Bang Alwan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat sore.